Selamat datang di kelompok 2. Sekarang kita akan membahas tentang kode etik profesi guru. Sebelum itu, kita harus mengenal nih, siapa anggota kelompok ini. Yang pertama adalah Putri Sabrina Aulia dengan NIM 220210402089 dan Megami Yuki dengan NIM 220210402129. Nah, secara etimologis, dalam bahasa Inggris, terdapat banyak kata yang sama dengan guru, yaitu edukator, teacher, instruktur, tutor, dan masih banyak lagi. Nah, teacher ini memiliki arti seseorang yang mengajar. Kemudian, untuk konsep guru, pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran di sekolah harus menggambarkan kepribadian guru yang mencakup sikap, nilai-nilai, dan kepribadian. Nah, adapun pengertian kepribadian menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut J. Frisch dan G. J. Frisch mendefinisikan bahwa kepribadian seseorang dapat dilihat dari keefektifan seseorang yang sanggup memperoleh reaksi positif orang lain dalam keadaan apapun, artinya sosial, ketangkasan, dan kecepatan seseorang. Kemudian yang kedua, menurut Gordon W. Alport mendefinisikan bahwa kepribadian itu merupakan suatu organisasi yang dinamis, yang sistem psikosifik individu yang memberikan corak yang unik dalam caranya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga, menurut Alport, beliau itu mendefinisikan kepribadian menggunakan istilah sistem psikosifik untuk menciptakan jiwa dan raga, dan perlu diketahui suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku dengan lingkungan. Nah, untuk kode etik guru Indonesia ini, kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik itu merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Nah, suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Kode etik guru ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Nah, kode etik guru Indonesia ini memiliki 6 bagian. Yang pertama, bagian 1 ini terdapat pengertian, tujuan, dan juga fungsi. Kemudian di bagian 2 ada sumpah atau janji guru Indonesia. Kemudian yang bagian 3 terdapat nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Kemudian di bagian 4 terdapat pelaksanaan, pelanggaran, dan juga sanksi. Kemudian di bagian 5 terdapat ketentuan tambahan. Dan di bagian terakhir yaitu bagian 6 ada penutup. Nah, di bagian 1 pasal 1 di ayat 1 terdapat kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian di ayat kedua ada pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Kemudian di bagian 1 pasal 2 di ayat pertama yaitu kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kemudian di ayat kedua, kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Ini adalah bagian 2 pasal 3.
Ayat pertama, setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian di ayat kedua, sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Kemudian di ayat ketiga, setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Kemudian di bagian 2 pasal 4 Ayat 1, naskah sumpah atau sumpah janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia. Dan di ayat kedua, pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas. Nah, kemudian di bagian 3 pasal 6 terdapat 7 bagian yang terdiri dari yang pertama, hubungan guru dengan peserta didik. Nah, A. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kemudian B. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Kemudian C. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Kemudian D. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan. Kemudian E. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Nah, hubungan guru dengan peserta didik dalam pasal ini terdapat sampai huruf P. Masih di bagian 3 pasal 6, di hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa. A. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. B. Guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. C. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. D. Guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian E. Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. Nah, di bagian 3 pasal 6 pada hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa ini masih sampai huruf G. Hubungan guru dengan masyarakat. A. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. B. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. C. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. D. Guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestis dan martabat profesinya. E. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. Di bagian 3 pasal 6 masih ada lagi hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Nah, guru A. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. B. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. C. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. D. Guru menciptakan suasana kekeluargaan dalam dan luar sekolah. E. Guru menghormati rekan sejawat. Dan masih
banyak lagi. Kemudian hubungan guru dengan profesi. A. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. B. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan. C. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya. D. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. E. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Kemudian hubungan guru dengan organisasi profesinya. A. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. B. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. C. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. D. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Hubungan guru dengan pemerintah. Yang pertama, A. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundangan-undangan lainnya. B. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. C. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. D. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, bagian 4 pasal 7. Ayat 1. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Ayat 2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat penyelenggara pendidikan masyarakat dan pemerintah. Di pasal 8, ayat 1, pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Ayat 2, guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ayat 3, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian, bagian 4 pasal 9, ayat 1, pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Ayat 2, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Ayat 3, rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Ayat 4, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Ayat 5, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Ayat 6, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Bagian 5, pasal 10, tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di tanah Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Bagian 6, pasal 11, ayat 1, setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. Ayat 2, guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari kode etik. Yang pertama adalah kurangnya penyesuaian dengan teknologi dan perkembangan zaman. Kode etik seringkali tidak mencakup isu modern seperti etika digital, interaksi di media sosial, atau privasi siswa. Dan solusinya adalah dengan memperbarui materi kode etik untuk mencakup aspek-aspek digital dan teknologi, menyediakan panduan tentang penggunaan media sosial yang profesional bagi guru. Yang kedua adalah kurangnya penyesuaian dengan realitas sosial. Materi kode etik seringkali bersifat idealis dan kurang relevan, seperti tantangan yang dihadapi di daerah terpencil atau kondisi sosial budaya tertentu. Solusinya adalah melibatkan guru dari berbagai wilayah dan latar belakang sosial dalam penyesuaian dalam revisi kode etik, mengadakan lokakarya yang membahas adaptasi penerapan kode etik sesuai dengan konteks sosial. Yang selanjutnya adalah kurangnya peran sosial dalam materi. Kode etik kurangnya menekankan sebagai agen perubahan sosial, terutama tentang diskriminasi atau sosial lainnya. Solusinya adalah menambahkan prinsip yang menyoroti peran guru dalam mengadaptasi masalah sosial. Baik, di sini saya akan berkomentar mengenai kode etik dari perspektif agama. Nah, setiap agama itu kan mengajarkan nilai-nilai moral yang harus dijaga oleh seorang guru agar dapat menjadi teladan bagi muridnya. Nah, teladan tersebut seperti jujur dan bertanggung jawab ketika mengajar, kemudian memberi ilmu yang bermanfaat, adil terhadap semua murid tanpa membeda-bedakan, dan juga sabar, karena tidak hanya seorang guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga ilmu moral, karena moral tersebut akan bermanfaat bagi muridnya di masa depan. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp. TS merupakan guru di SMAN 58 Jakarta yang melarang muridnya memilih ketua OSIS non-muslim pada 2022 dan saat ini ia telah dimutasi. Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat lembaganya dipanggil oleh fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Rabu 10 Agustus 2022. Menurut saya, kasus tersebut adalah pelanggaran kode etik pada bagian 3 pasal 6 yang berbunyi, guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didik. Kemudian, guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Dan guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Nah, karena kasus tersebut itu memperlihatkan betapa guru itu tidak adil kepada muridnya. Yang diperlihatkan pada guru yang tidak memperbolehkan anak muridnya untuk memilih calon ketua OSIS yang tidak beragama Islam. Nah, secara etika, hal tersebut itu masuk ke dalam rasisme pada suatu agama. Dari kasus tersebut dilihat dari perspektif agama, rasisme agama dalam pelanggaran kode etik adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh hampir semua agama. Tindakan guru yang melarang seorang siswa non-muslim menjadi ketua OSIS mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persaudaraan yang diajarkan oleh semua agama. Sebagai seorang pendidik, seharusnya guru menjadi teladan dalam mencerminkan sikap inklusif, adil, dan menghargai keberagaman dari keyakinan masing-masing siswa. Ketika seorang guru melakukan diskriminasi berdasarkan agama, hal ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan antara siswa, orang tua, dan institusi pendidikan. Guru seharusnya menjadi teladan dalam memupuk harmoni dan menghormati dari keberagaman.
bukan memperkuat perpecahan. Peristiwa ini mencederai semangat inklusivitas di dunia pendidikan dan harus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai toleransi dalam profesi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvera Rosa Sabila, biasa dipanggil Alvera. Di sini saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 8. Sekolah penugasan saya berada di SDN 2 Temuguruh, tepatnya di Dusun Tojo, Desa Temuguruh, Kecamatan Sembu, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan memberikan komentar terkait kasus pelanggaran kode etik guru, yaitu guru melarang siswa memilih ketua OSIS non-muslim. Sebagai seorang pendidik, kasus pelanggaran kode etik guru dengan melarang siswa memilih ketua OSIS non-muslim adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan dan tidak dapat ditoleransi. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang menjunjung tinggi keberagaman, toleransi, dan persatuan. Tindakan guru tersebut jelas-jelas melanggar kode etik profesi guru. Seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi siswa dalam bersikap inklusif dan menghormati perbedaan. Melarang siswa memilih berdasarkan agama merupakan tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tindakan ini dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi siswa, terutama dalam pembentukan karakter dan pandangan mereka terhadap keberagaman. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana semua siswa merasa aman, nyaman, dan dihargai tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menjadi teladan yang baik dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai luhur. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan pelatihan untuk para guru. Itu saja tanggapan saya mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan guru dengan cara melarang siswa memilih ketua OSIS non-muslim. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.